Selamat siang, Yosenim. Saya Raden Adindiansari. Di sini akan memaparkan skripsi berjudul Analisis Kesalahan Pelafalan Nasalisasi R dan Lateralisasi N oleh mahasiswa program studi Bahasa Korea UGM. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang mengapa penulis memilih judul skripsi ini. Yang pertama adalah kesulitan mahasiswa program studi S1 BKK UGM dalam menuturkan bahasa Korea yang baik dan benar. Selain itu, bahasa Korea dan juga bahasa Indonesia memiliki perbedaan yang cukup besar dalam pengucapannya. Selain itu, bahasa Korea juga memiliki aturan fonologi khusus, di mana terdapat fenomena perubahan bunyi atau emunbyondong yang merupakan kondisi tertentu suatu bunyi dapat mengalami perubahan. Dalam bahasa Korea, perubahan bunyi yang mengandung konsonan real sering terjadi. Contohnya adalah shinra yang dilafalkan menjadi shilla dan juga shipri yang dilafalkan menjadi shimni. Menurut Kang Omi, jenis perubahan bunyi dalam bahasa Korea dibagi menjadi dua secara garis besar. Yang pertama adalah perubahan bunyi alofon atau perubahan underlying segment atau gichoung atau fonem dasar yang terjadi dikarenakan posisi fonem yang berbeda dalam sebuah kata. Contohnya adalah gol dan juga gyo. Contoh yang lainnya adalah palatalisasi bunyi N, di mana bunyi N yang ada di depan bunyi I dan Y akan mengalami perubahan. Contohnya adalah nyon dan juga ni. Yang kedua adalah perubahan bunyi morfofonologi, yaitu perubahan fonem dasar yang membentuk satu morfem mengikuti keadaan sekitarnya. Contohnya adalah myom mari, yang berasal dari kata myot, artinya berapa, dan mari yang berarti ekor. Bunyi akhir ciat akan berubah menjadi miom karena diikuti oleh miom, sehingga pelafalannya menjadi miom mari. Di sini kita akan membahas perubahan bunyi morfofonologi, yaitu lateralisasi N dalam asimilasi dan juga nasalisasi R yang termasuk dalam penggantian. Yang pertama adalah nasalisasi R yang mengalami 5 perubahan bunyi. Yang pertama yaitu perubahan bunyi N plus R, perubahan bunyi M plus R, perubahan bunyi Eng plus R, perubahan bunyi P plus R, dan perubahan bunyi K plus R. Yang kedua adalah lateralisasi N yang mengalami 2 perubahan bunyi, yaitu perubahan bunyi L plus N dan juga perubahan bunyi N plus R. Di mana nantinya perubahan-perubahan ini akan dibahas secara lebih detail. Sekarang akan dibahas mengenai konsonan real secara khusus terlebih dahulu. Dalam bahasa Korea, real seringkali dilafalkan L atau R. Fonem real yang dilafalkan L contohnya adalah dal atau valtong yang merupakan bunyi lateral atau soljukem. Kemudian, fonem real yang dilafalkan R contohnya adalah tadi dan juga orem yang merupakan bunyi sentuhan atau soltaun, yaitu hasil pertemuan dua alat ucap yang singkat. R yang berasal dari getaran lidah tersebut disebut dengan bunyi getar atau soljonen. Kemudian ada konsonan nien, yaitu yang tergolong dalam bunyi sengau atau nasal. Sedangkan berdasarkan lokasi sumber bunyinya, bunyi N merupakan bunyi yang berasal dari ujung lidah. Kemudian ada nasalisasi R. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian bunyi nasal terlebih dahulu. Bunyi nasal adalah bunyi yang dihasilkan oleh udara yang keluar melalui hidung. Bunyi nasal dalam bahasa Korea ini terdiri dari M, N, dan juga Eng. Terdapat berbagai bentuk perubahan bunyi nasalisasi R. Yang pertama adalah M plus R. Jika bunyi M berada pada akhir suku kata dan bertemu dengan bunyi R yang mengawali sebuah suku kata, maka bunyi R akan berubah menjadi bunyi nasal. Contohnya adalah damnun, hamnak, dan juga yomnuk. Yang kedua adalah Eng plus R. Jika bunyi Eng bertemu dengan bunyi R, maka bunyi R akan menjadi bunyi nasal. Contohnya adalah hengno, hanyokhara, dan juga hangno.
Yang ketiga adalah K plus R. Jika bunyi M berada pada akhir suku kata dan bertemu dengan bunyi R yang mengawali sebuah suku kata, maka bunyi R akan berubah menjadi bunyi nasal. Selain itu, bunyi K juga akan mengalami nasalisasi menjadi bunyi nasal. Kenapa? Karena keduanya sama-sama bersumber dari pangkal lidah. Contohnya adalah gengnak, kyongmu, dan juga pingmu. Kemudian ada P plus R. Jika bunyi B berada pada akhir suku kata dan bertemu bunyi R pada awal suku kata, maka R akan mengalami nasalisasi menjadi N. Selain itu, bunyi P mengalami nasalisasi menjadi M yang sama-sama berasal dari bibir. Contohnya adalah Yomnoksu, Damni, dan juga Shimnu. Kemudian ada N plus R. Jika bunyi N berada pada suku kata dan bertemu bunyi R pada awal suku kata, maka akan menyebabkan R mengalami nasalisasi menjadi N. Contohnya adalah Wengtano, Shinmuno, dan juga Kongkwani. Yang kedua, kita akan membahas mengenai lateralisasi N yang akan diawali dengan pengertian bunyi lateral terlebih dahulu. Bunyi lateral adalah bunyi yang muncul ketika ujung lidah bertemu bagian garis atas dan menghambat aliran udara yang melewati kedua sisi tersebut. Bunyi lateral adalah bunyi L, sehingga lateralisasi N adalah perubahan bunyi nasal N menjadi bunyi lateral L. Nah, perubahan bunyi yang pertama adalah perubahan N plus R. Jika bunyi N berada pada akhir suku kata dan bertemu dengan bunyi R yang berada pada awal suku kata, maka bunyi N akan berubah menjadi L. Contohnya adalah Nalo, Walyohata, dan juga Kaya. Tapi jika bunyi N pada akhir suku kata bertemu bunyi pada awal suku kata pada sebuah kata majemuk, maka bunyi R akan berubah menjadi N. Jika bunyi R berada di awal suku kata dalam suku kata majemuk yang didahului bunyi N, maka bukan lateralisasi N yang terjadi, melainkan bunyi R tersebut akan berubah menjadi bunyi nasal. Contohnya adalah Shinmunu. Sekarang, saya akan membahas mengenai analisis kesalahan pelafalan yang banyak dilakukan oleh para mahasiswa. Yang pertama adalah analisis kesalahan pelafalan P plus R. Kebanyakan mahasiswa melafalkan Yomnokso menjadi Yoprokso dan juga Tamye menjadi Tapri. Yang benar adalah Yomnokso dan juga Tamye. Yang kedua adalah analisis kesalahan pelafalan K plus X. Mahasiswa melafalkan Kyongmu menjadi Kyokmu atau Kyongryu dan Pingmu menjadi Pekno atau Pengto. Yang ketiga adalah analisis kesalahan pelafalan Eng plus R. Mahasiswa melafalkan Hangmu dan Gangnyeok tanpa perubahan bunyi, yaitu menjadi Hangro dan juga Gangryok. Yang seharusnya benar adalah Hangmu dan juga Gangnyeok. Kemudian yang keempat adalah analisis kesalahan pelafalan M plus R. Mahasiswa melafalkan Hamnak menjadi Hamrak atau Halak dan Yomno menjadi tanpa perubahan bunyi apapun. Pada seharusnya, pelafalan yang benar adalah Hamnak dan Yomno. Kemudian adalah analisis pelafalan N plus R. Mahasiswa melafalkan Wengtano menjadi Wengtalo atau Wengtanro dan Kung Kwanyok dilafalkannya menjadi Kung Kwalyok atau Kung Kwanryok. Yang benar harusnya Wengtalo dan juga Kung Kwanyok. Kemudian ada analisis kesalahan pelafalan N plus R. Mahasiswa melafalkan Galyak menjadi Ganyak atau Ganyak dan Walyo menjadi Wanryo atau Wanyu. Yang benar adalah Galyak dan Walyo. Yang terakhir adalah analisis kesalahan pelafalan L plus N.
Mahasiswa melafalkan delamul menjadi delnamul atau dan delyok menjadi delnyok. Yang benar adalah delamul dan delyok. Ternyata penyebab kesalahan pelafalan yang sering kali dilakukan oleh mahasiswa terdiri dari 3 faktor. Yang pertama adalah pengaruh bahasa itu, yang kedua pengetahuan kosakata para mahasiswa yang masih sedikit, yang ketiga adalah pengetahuan mahasiswa mengenai aturan perubahan bunyi bahasa Korea. Hal ini, walaupun mahasiswa mengetahui banyak kosakata, tetapi apabila aturan mengenai perubahan bunyi bahasa Koreanya masih sedikit, hal ini akan menyebabkan kesalahan pelafalan yang sering kali terjadi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.